Yesus hanya mengatakan, engkau sudah di depan pintu. Tapi kalau tidak melakukannya, tidak juga masuk. Semoga kita mampu mempraktekkan cinta kasih tidak hanya secara teori, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Itulah yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang seiman dan yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan Ekaristi pagi ini dengan menyesali dosa-dosa kita. Dosa kita terhadap perintah utama, perintah untuk mengasihi Tuhan dan perintah untuk mengasihi sesama. Kita seringkali hanya membicarakan tetapi tidak selalu mempraktekkannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau senantiasa mengasihi kami. Semoga kami pun mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, perintah manakah yang paling utama? Jawab Yesus, perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
pada zaman Yesus, banyak orang ingin meringkas ratusan perintah yang ada dalam kitab Taurat. Terlalu banyak perintah dan larangan yang ditemukan orang dalam kitab Taurat. Maka orang bertanya, apa inti dari seluruh kitab Taurat? Kalau kita mau meringkas sekian ratus perintah, perintah apa yang bisa menjadi intisari dari semuanya itu? Sebagian mengatakan cinta kepada Allah adalah intinya. Orang lain mengatakan bukan. Mencintai Allah yang tidak kelihatan itu kelihatannya mudah karena sulit dibuktikan. Maka hukum terutama yang meringkas seluruh kitab Taurat adalah cinta kepada sesama. Yesus menerima kedua pendapat itu. Bedanya seperti kalau kita baca di dalam Injil menurut Matius, Yesus menerima kedua perintah itu dan menyamakannya, menyejajarkannya. Jadi perintah pertama adalah mencintai Allah, dan yang kedua dikatakan oleh Yesus yang tidak kalah dengan yang pertama adalah mencintai sesama. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan menanyakan pendapat Yesus itu. Dan berbeda dengan teman-teman lainnya yang seringkali memusuhi Yesus, yang seringkali hanya mencari kesalahan Yesus. Seperti biasa orang yang bermusuhan, apa saja yang dilakukan musuhnya tidak pernah benar. Tapi ahli Taurat ini berbeda. Dia membenarkan jawaban Yesus. Guru, tepat sekali apa yang kau katakan. Dia setuju dengan jawaban Yesus. Bahkan seperti kita pernah dengar juga dalam Injil Matius, Yesus pun mengatakan yang dikehendaki Tuhan itu belas kasih, bukan persembahan. Orang ini juga tahu bahwa cinta kepada Allah dan kepada sesama lebih berharga dari kurban bakaran dan persembahan. Sekarang ganti Yesus yang memuji orang itu, giliran Yesus yang memuji dia. Karena Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Akan tetapi masalahnya belum selesai. Mengetahui sesuatu yang penting tidak cukup. Kalau ada orang yang sakit dan tahu hanya ada satu obat yang bisa dia minum untuk bisa menyembuhkannya, itu penting sekali mengetahui obat yang tepat. Tapi tidak cukup. Orang masih harus meminumnya. Kalau orang mau menuju ke suatu tempat dan satu-satunya jalan harus dia ketahui, perlu mengetahui jalan yang benar, tapi tidak cukup karena dia masih harus berjalan, dia harus melangkah supaya sampai ke tujuan. Untuk menjadi selamat tidak cukup mengetahui jalan yang benar, yaitu tahu perintah yang terbesar. Tidak cukup hanya tahu. Karena itu Yesus mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Belum masuk. Masih dikatakan engkau tidak jauh karena engkau sudah tahu jalan ke situ. Tapi tempuhlah, itu kekurangan dari orang ini. Untuk bisa masuk kerajaan Allah, tidak hanya harus tahu hukum terbesar,
tetapi juga harus mempraktekkannya. Semoga kita tidak hanya tahu, dan Yesus hanya mengatakan, engkau sudah di depan pintu. Tapi kalau tidak melakukannya, tidak juga masuk. Semoga kita mampu mempraktekkan cinta kasih tidak hanya secara teori, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Itulah yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menyatukan kami dalam Ekaristi ini. Semoga kami semakin mampu membangun persaudaraan berdasarkan kasih, sambil menantikan kedatangan kembali Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian, keluarga dan pekerjaan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.